Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan video dari saya. Ini masih nuansa lebaran ya teman-teman. Jadi mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan baik dalam pembuatan konten ataupun misalkan kesalahan yang tidak terasa. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, kali ini teman-teman saya masih dalam nuansa liburan Idul Fitri Hari Raya. Jadi kali ini saya akan membuat video perjalanan membawa anak-anak dengan istri saya juga ikut. Jadi kita akan melakukan perjalanan ke Pangandaran. Ini dalam rangka liburan Idul Fitri, liburan sekolah juga anak-anak. Ini saya sudah sampai Cisewu nih teman-teman. Jadi perjalanan kali ini hari apa ini? Hari Senin. Jadi saya berangkatnya terlambat hari Senin, sedangkan hari Rabunya ini anak-anak sudah masuk lagi sekolah. Jadi agak telatnya ya. Tapi gak apa-apalah, masih ada waktu liburan sekitar 1 sampai 2 hari lagi, walaupun agak mepet-mepet gitu. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanannya. Dan kita sambil melakukan perjalanan ini, saya akan sedikit ngobrol atau sedikit curhat tentang kenapa sih jadi terus ke Pangandaran. Kan udah beberapa kali saya pergi ke Pangandaran. Jadi pada kesempatan ini saudara-saudara, jadi kita akan membahas ngobrol tentang 4 alasan kenapa kok terus pergi ke Pangandaran gitu. Padahal kan udah bosan, udah beberapa kali. Apalagi misalkan ketika touring ke luar Jawa Barat, misalkan ke Jogja kan Pangandaran biasanya kelewati. Nah gak apa-apa, kita akan sedikit menguraikan alasan kenapa hari ini pada waktu liburan ini kita pergi lagi ke Pangandaran. Jadi sedikitnya teman-teman ada 4 alasan pribadi saya, alasan keluarga saya kenapa pergi ke Pangandaran. Yang pertama, kenapa saya pergi lagi ke Pangandaran, yaitu terlanjur janji sih ke anak-anak. Jadi pernah ngobrol sama anak-anak, katanya ayah kalau misalkan nanti libur lebaran, gimana kalau kita pergi lagi ke Pangandaran. Mungkin anak-anak itu ketagihan mungkin ya. Ini kan udah pernah dibawa juga pakai motor. Kalau gak salah itu waktu liburan akhir semester tahun 2024, mereka kan dibawa juga pakai motor juga ke Pangandaran. Jadi mungkin mereka ketagihan. Jadi pas waktu itu katanya ngomong, gimana kalau misalkan liburan lebaran ini kita pergi lagi ke Pangandaran gitu. Saya waktu itu gak bisa ngejawab sebetulnya, karena bingungnya itu ya udah bosen beberapa kali ke Pangandaran kan. Buat saya gak aneh sih, gak aneh. Kalau dulu mah pas pertama ke Pangandaran, kesannya itu aneh banget gitu. Kalau sekarang kan udah beberapa kali lewat sana, tapi akhirnya suka tidak suka kan. Jadi yang maunya itu anak-anak, jadi katanya mau ke Pangandaran lagi. Ya udah, saya jawab yain aja. Jadi nggak bisa gimana gitu, karena kan mereka yang mau gitu. Apalagi tidak ada salahnya, sambil saya juga kan
sambil nganter anak-anak, sambil liburan juga, walaupun udah ada perasaan nggak wow lagi gitu ke Pangandaran, tapi lah nggak apa-apa dalam rangka nganterin anak-anak jalan-jalan ke Pangandaran pakai motor. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi alasan yang pertama itu anak-anak pengen banget katanya jalan-jalan lagi ke Pangandaran. Nah, ini kita sudah sampai di jalan lintas selatan Garut, Jawa Barat, teman-teman. Ini daerah Rancabuaya yang menuju ke Masjid Al-Jabar. Oke, lanjut. Cuacanya cerah begini. Yang kedua nih, alasan yang kedua kenapa pergi ke Pangandaran lagi. Jadi alasan yang kedua alasan hobi itu. Jadi alasan yang kedua itu alasan hobi saya, teman-teman. Jadi hobi saya itu kalau boleh disebut agak aneh dari yang lain, karena pernah dulu waktu sekolah saya ditanya sama guru saya, kalau nggak salah. Setiap orang kan ditanya, apa sih hobi kalian masing-masing? Coba dari mulai barisan yang pertama, teman-teman ada yang ngejawab hobi dan cita-citanya itu, bahkan ada yang mau jadi TNI, Pak, katanya. Ada yang cita-citanya pengen jadi dokter, Pak. Tanya lagi ke teman yang di samping saya, kamu mau jadi apa? Katanya mau jadi pengusaha yang sukses gitu. Nah, tiba guru tersebut tanya ke saya, katanya, kalau kamu cita-citanya apa? Saya ingin menjadi peturing motor, Pak, gitu. Itu udah kecil saya waktu sekolah lanjutan tingkat pertama, gak ada guru yang nanya seperti itu. Jadi kata saya, hobi saya adalah touring motor gitu. Cita-citanya ingin menjadi seorang peturing motor gitu ya. Peturing motor gitu, nggak pakai yang lainnya, karena saya hobi sekali dengan yang namanya motor. Itu. Setelah dipikir-pikir, teman-teman, kenapa saya ini suka sekali sama motor gitu, apalagi touring gitu. Karena mungkin ketika kecil saya itu sangat menyukai sekali yang namanya alam gitu, alam sekitar, apalagi alamnya yang bagus-bagus gitu. Suka nonton video-video ataupun misalkan melihat-lihat foto tentang orang-orang yang lagi traveling atau misalkan lagi jalan-jalan. Kok kayaknya sih kalau misalkan jadi seorang peturing motor itu hidupnya itu menyenangkan gitu, kelihatannya menyenangkan. Jadi bebas berekspresi, bebas istilahnya bebas bergerak lah gitu. Jadi pakai motor itu kan mau gimana pun, mau berhenti dimanapun ataupun misalkan mau jalan kemanapun bebas gitu. Tidak jadi setiap tempat yang dilewati itu kayaknya menyenangkan banget gitu. Tempatnya itu bisa dilalui terus menerus. Jadi kan beda lagi misalkan kalau pakai mobil, misalkan pakai mobil pribadi ataupun misalkan mobil umum. Jadi kalau pakai mobil itu, misalkan saya touring ke Pangandaran, jadi banyak tempat yang kelewati begitu saja gitu. Jadi banyak tempat yang tidak diketahui ya karena tidur sepanjang jalan. Jadi tempatnya itu gak bisa tereksplor semuanya. Itu mungkin saya jadi gak suka bepergian pakai mobil. Nah, ini keistimewaannya, keuntungan pakai motor itu begini. Jadi asik, bisa menikmati pemandangan, bisa berhenti di mana saja, kemudian bisa mengeksplor lebih jauh alam-alam Indonesia. Nah, seperti ini, kan
menyejukkan mata gitu ya teman-teman. Sepanjang jalan disuguhi dengan apa? Dengan pemandangan-pemandangan, dengan pandangan-pandangan, dengan kekayaan alam yang merumpah ruah, walaupun efeknya ada sih sedikit, misalkan pegel, kemudian apalagi apalagi ngantuk, misalkan nggak bisa tidur kan pakai motor. Tapi ya udah, inilah kenikmatan pakai motor gitu ya. Kalau namanya pegel mah pakai mobil juga terpegel sih. Cuman mungkin kalau pakai mobil, keuntungannya itu cuma satu sih menurut saya. Kalau mau berwisata touring itu keuntungannya cuma satu, itu gak kehujanan kalau pakai mobil. Ya kalau misalkan tidur mah, itu mah pakai mobil bukan keuntungan sih. Ngapain touring sih kalau misalkan di jalan mau tidur mah, udah aja di rumah saja gitu. Jadi itulah keuntungan pakai motor. Jadi saya hobi banget tentang touring motor ini. Jadi setiap dari kecil yang namanya ilmu tentang touring, misalkan tentang permesinan, tentang motor, saya setiap hari selalu baca artikel-artikelnya itu. Jadi itulah, sudahlah, itu merupakan hobi saya nih, touring motor gitu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Ini saya sudah sampai di mana nih? Ini jalan lurus mau masuk hutan jati apa karet ya? Ya hutan karet kayaknya, yang menuju ke apa ini, Maroko ataupun ke Sancang, ke hutan Sancang yang keramat itu. Itu yang kedua. Udah dua ya, udah dua. Yang pertama ajakan anak-anak, kemudian yang kedua itu emang hobinya, cita-citanya ingin jadi touring motor. Nah ini hutan karet kayaknya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga teman-teman, lanjutin saya. Saya sudah nyampe Tasik nih, di pom bensin Cipatuja. Yang ketiga, alasan kenapa pergi lagi ke Pangandaran. Nah ini yang paling istimewa teman-teman. Jadi Pangandaran itu, ini opini saya, pendapat pribadi saya sendiri, Pangandaran itu adalah objek wisata, tempat touring motor yang jadi hobi saya. Menurut saya ini Pangandaran ini destinasi tujuan tempat terfavorit saya, teramai menurut saya setelah itu Yogyakarta, kota Yogyakarta. Jadi menurut saya kota daerah terfavorit, menurut saya ini tempat-tempatnya seperti itu teman-teman. Favorit saya kedua setelah Yogyakarta. Alasannya kenapa? Jadi kalau kalau saya misalkan touring ke Pangandaran pakai motor nih, ceritanya pakai motor. Kalau pakai yang lainnya mah agak asik, pakai motor. Jadi sepanjang perjalanan dari rumah ke Pangandaran, 98% itu semuanya objek wisata teman-teman. Jadi perjalanannya itu gak bosen, dijamin. Saya sering pergi ke pusat kota Kabupaten Garut, dari rumah 4 jam. Saya malahan capek ke sana, ke Garut, daripada dari rumah ke Pangandaran atau misalkan touring ke Yogyakarta. Karena setiap perjalanan ini kayak begini teman-teman tuh, pemandangannya seperti ini. Jadi semuanya objek wisata, semuanya indah. Baik itu jalannya yang bagus ya, karena jalan nasional ya. Kemudian pemandangan di kanan di kirinya itu laut, hutan, kemudian kebun-kebun, pesawahan seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan saya dibilang bosen, ya gak mungkin kesini lagi. Nah ini keistimewaannya pergi ke Pangandaran itu, pertama itu disuguhi dengan perjalanan-perjalanan yang gak membosankan. Yang efeknya biasanya kan kalau motoran jarak jauh itu kan biasanya sakit pinggang, sakit ini, sakit itu. Nah ini gak kerasa teman-teman kalau kesini. Jadi semua kondisi tubuh ketika perjalanan kesini
Itu jadi agak terlupakan dengan pemandangan-pemandangan seperti ini. Jadi jalannya itu di pinggir-pinggir laut, di pinggir-pinggir laut seperti ini. Jembatan-jembatan yang bagus. Jadi mata itu kan bisa sambil melihat pemandangan. Nah, kemudian yang paling utama lagi ini jalannya itu teman-teman nggak macet. Jadi konsentrasinya itu tidak perlu konsentrasi penuh ke jalan teman-teman karena jalannya lurus seperti ini. Lurus jadi bisa sambil melihat-melihat pemandangan, kemudian ya dengan nuansa angin yang apa angin yang cukup gitu ya, cukup bagus nggak terlalu gede gitu. Ini seperti spot foto-foto di antara Batu Hiu dan Pekanbaru seperti ini. Jadi efek capeknya itu jadi kelupakan teman-teman kalau pergi ke sini. Untuk sekedar merefresh pikiran kan boleh-boleh sajalah seperti ini. Jadi apalagi saya ada yang diantar anak-anak mau ke sini lagi. Kalau dulu mah kan mereka tidak mau katanya jauh, tapi setelah mereka pergi ke sini mereka akhirnya mau lagi datang ke Pangandaran gitu teman-teman. Itu yang ketiga. Terus nah yang terakhir, yang ulangi lagi ya teman-teman, yang pertama tadi ajakan anak-anak, kemudian yang kedua hobi touring motor, terus yang ketiga kenapa saya pergi lagi ke Pangandaran itu karena perjalanannya yang menyenangkan gitu teman-teman, dari alamnya jadi nggak kerasa capek. Dan yang terakhir teman-teman, yang keempat menurut saya nih, kenapa saya pergi lagi ke Pangandaran, karena Pangandaran itu tadi sudah saya bilangin bahwa Pangandaran itu kota destinasi tempat atau tujuan pariwisata favorit nomor 2 di Jawa Barat, di Pulau Jawa teman-teman, setelah Yogyakarta menurut saya. Kalau Ancol gimana? Jakarta menurut saya itu setelah Pangandaran, kata menurut saya ya. Kalau menurut teman-temannya terserah sih, mau Jakarta mau Yogyakarta kedua ketiga terserah. Itu menurut pendapat saya bahwa Yogyakarta itu Pangandaran itu adalah kota favorit kedua tempat destinasi touring motor menurut saya gitu. Nah ini sudah sampai saya teman-teman ke Pangandaran tuh seperti ini. Jadi kenapa yang terakhir ini alasannya yaitu kota terfavorit saya karena begini teman-teman. Pangandaran coba lihat. Jadi Pangandaran itu perpaduan antara pantai, taman pantai, kota dan segala pusat perbelanjaannya. Jarang sih ada pantai seperti ini teman-teman. Pantainya bagus, pasirnya luas, terus hamparan pantainya pasirnya gak berbahaya. Jadi bagus lah teman-teman pantainya. Terus setelah pantai itu kan ada apa? Ini saya nyampe itu teman-teman. Ada tamannya, ada taman pantai. Kemudian ini ke sebelah tamannya, di seberangnya itu kota perkotaan, komplek perhotelan penginapan yang sangat padat teman-teman. Di dalam penginapannya ini kan ada apalagi pusat-pusat perbelanjaan. Nah seperti ini ada banyak sewaan motor, ATV, kemudian banyak kan, jalannya cukup bagus, kemudian lengkap lah pokoknya di sini. Itu di depan kan itu ada taman pantai. Jadi sebelum ke pantai kita melewati taman yang sangat bagus teman-teman. Jadi di sini kita bisa misalkan bawa rombongan keluarga ataupun sekedar teman-teman touring di sini bisa. Kalau misalkan mau bercamping, mau makan-makan bareng, botram tuh tempatnya seperti ini teman-teman. Teduh, adem, kemudian
tempatnya ini bersih gitu ya, walaupun ada sedikit sampah-sampah wajar sih habis atau bekas liburan Idul Fitri. Tuh ke depannya kan jarang sekali teman-teman ada pantai, kemudian ada taman pantainya seperti ini buat kumpul-kumpul keluarga teman-teman. Kemudian setelah kesananya itu disuguhi dengan pemandangan pasir pantai yang sangat luas, apalagi ombaknya itu cukup teman-teman, nggak berbahaya, dan apa tempatnya yang landai, karena banyak kan ombaknya yang bagus tapi tempatnya yang berbahaya, tidak boleh berenang banyak kan di pantai-pantai yang lain. Oh seperti ini teman-teman, pasirnya luas, kemudian tuh di sana di sebelah sana sebelah kiri itu ada cagar alam, itu hutan yang dilindungi itu oleh pemerintah. Pantainya seperti ini teman-teman, bagus ya. Pangandaran ini bagus buat main, buat liburan, yang dagang jualan-jualan makanan banyak di sini. Oh ada sewa, ada yang menyewain selancar dari apa namanya ini lah, karet mungkin bukan karet apa ya, ini buat renang-renang di tempat yang dangkal teman-teman. Tuh ada perahu nih, perahu yang kalau misalkan mau nyeberang ke pantai Pasir Putih yang ada kapal terdamparnya bisa nih teman-teman. Saya juga belum pernah sih ke sana pakai perahu, kalau jalan kaki mah pernah dulu. Ini harga tiketnya perahu kalau nggak salah berapa ya dulu, mah katanya kalau sekarang itu 25.000 per orang. Tuh kan pantainya seperti ini teman-teman, jadi gak curam, jadi agak landai, enak buat berenang-berenang. Tapi tetap ya teman-teman, kalau misalkan berenang di sini tetap harus ngikutin anjuran dari petugas pantainya, mana daerah yang berbahaya gak boleh renang, mana yang boleh berenang. Itu di depan teman-teman, itu adalah cagar alam. Cagar alam di sana kan banyak bekas gua-gua peninggalan zaman Jepang di sana. Tuh selepas pantai itu kan ada taman-taman dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kepanasan, kita bisa berteduh dulu. Seperti panas kan cuacanya seperti ini. Di sebelah belakang ini kan ada taman-tamannya, itu alasan yang keempat. Jadi menurut saya Pangandaran itu pantai yang menjadi favorit saya, destinasi tujuan pariwisata yang menurut saya nomor 2 setelah kota Yogyakarta. Ini teman-teman, nuansa pantainya itu mengasihkan, bagus tuh kan. Di sana ada hotel-hotel lengkap sih di sini. Itu menjadi alasan saya kenapa Pangandaran ini ditempatin ke tempat yang nomor 2 favorit saya, yaitu mau apapun di sini bisa, mau nongkrong, mau renang, mau jajan, mau nginep berapa malam pun asal ada uang. Kemudian mau menikmati kuliner banyak di sini teman-teman, banyak banget. Itu mungkin 4 alasan saya kenapa pergi lagi ke Pangandaran. Tadi yang pertama, ajakan anak-anak, kemudian apalagi hobi touring motor, kemudian yang ketiga itu perjalanannya yang tidak membosankan, asik banget. Kemudian yang keempat, alasan tempatnya ini teman-teman, perpaduan antara laut, taman pantai, perkotaan, bangunan-bangunan yang megah gitu, kemudian pusat perbelanjaan gitu. Asik ya di Pangandaran, asik ya, kita abadikan lah foto-fotonya. Nah ini karena udah capek teman-teman kan. Kalau misalkan di pantai lain biasanya kalau udah kepanasan gini kan susah nyari buat berteduh, tempat-tempatnya kecil, ataupun misalkan ada taman pepohonan di pantainya itu besar tapi pantainya kecil, ada yang gitu teman-teman. Tuh kan mau jajan
ada disediain di sini, di pinggir-pinggirnya enak sambil memandangi pantai. Apalagi harganya sama sih kayak kayak di tempat-tempat wisata yang lainnya, gak terlalu mahal teman-teman. Ya kalau dikatakan murah enggak juga sih, yang namanya di tempat pariwisata mah mahal mah. Nah, nah gitu teman-teman. Tuh, saya ini sekarang mau pergi ke nyari obat dulu teman-teman, karena anak-anak hanya katanya agak sedikit puyeng. Seperti inilah teman-teman, seluruh tempat di sini kan tuh kelihatan semuanya dijadikan penginapan, dijadikan hotel. Tuh banyak kan yang parkir-parkir di sini, jadi mengasihkan sekali. Jadi nggak, istilah Sundanya itu untuk keeng lah kadir mah gitu, jadi rame banget tuh. Tuh banyak banyak penginapan, warung-warung, toko-toko tersedia, sarana perbelanjaan juga banyak, Indomart. Nah, saya kan di depan ada Alfamart teman-teman. Saya akan pergi ke Alfamart nyari obat dulu, obat buat si dede dulu, katanya agak puyeng begitu. Sambil sedikit beli air lah buat minum. Di sini fasilitasnya lengkap, tersedia banget. Apa sih yang nggak ada di sini? Pusat perbelanjaan, apalagi nanti coba nanti di depan teman-teman, ke pas lagi mau pergi ke pantai timur, wis pasar di sana, pasar pakaian, ikan, kemudian oleh-oleh dan sebagainya. Ini kita masuk dulu teman-teman ke Alfamart, saya mau ada yang dibeli dulu. Nah kita lanjut teman-teman, setelah kita ngobrol tadi, ngobrol 4 hal alasan kenapa saya pergi lagi ke Pangandaran. Ini saya langsung gas lagi nih. Di depan ada anak saya tuh yang sulung dan yang bungsu naik motor, saya di belakang nih ngikutin sambil menikmati itu bangunan-bangunan di pinggirnya seperti ini teman-teman. Beruntungnya ini masyarakat Pangandaran ini, kalau jadi semua rumahnya ini kayaknya mereka sewain sebagai penginapan. eh Selain buat tempat tinggal, mungkin mereka menyewakan buat penginapan. Kan ada bagus ya teman-teman, ada hasilnya gitu, menghasilkan uang tuh seperti ini di pinggir-pinggir. Jadi mereka produksi ini memanfaatkan rumahnya itu sebagai penginapan buat apalagi hotel-hotel yang sangat besar yang harganya itu mahal seperti ini. Pasti indah apa itu harganya pasti masalah mahal. Kalau penginapan-penginapan kecil teman-teman, jadi kan nggak mahal, biasanya mereka menawarkan minimal itu 150.000. Ada yang AC misalkan 200, 2,5, tergantung kondisi bangunannya menurut saya. Fasilitas parkirnya itu yang jadi patokan perkiraan harga. Kalau yang besar-besar seperti apa, Unibis, Krishna Hotel, kemudian apalagi itu Hotel Bulak Laut, wah banyak lah. Itu mah harganya wah lumayan teman-teman. Harganya di atas 400, ada yang sampai 8 juta, 16 juta di sini. Itulah mereka apa, hotelnya buat mereka yang banyak uang. Kalau kita malah sederhana saja, yang penting bisa tidur nyaman, nggak kegerahan, tempatnya aman. Nah seperti ini teman-teman tuh, banyak yang jualan. Wih, mau beli apa coba? Pakaian, souvenir, makanan, oleh-oleh. Ini jalan Kidang Pananjung teman-teman, di tengah objek wisata Pangandaran nih. Kalau ke sebelah kiri ini langsung ke pantai timurnya. Walaupun udah bosan teman-teman, gini saya setiap ke Pangandaran selalu ke pantai timur, tapi ya gimana lagi, itu alasan yang empat tadi itu. Jadi ke Pangandaran itu walaupun bosan tetap sebetulnya kalau udah ke sini lagi gak bosen karena 4 alasan yang tadi tuh.
Oh, indah banget kan di sini buat nongkrong di pantai timur, buat melihat sunrise, matahari terbit. Tapi kebetulan tadi saya pergi ke sininya agak kesiangan, teman-teman. Jadi mataharinya tiba-tiba udah tinggi aja itu. Saya sekarang ini kan pukul 7, jadi seharusnya mah tadi setengah 6 udah kesini, bagus pemandangannya. Kita nyari sarapan dulu lah di depan. Biasa kalau nyari sarapan itu di sini, karena tempatnya sambil sarapan bisa sambil mandangin laut. Oke, foto-foto. Dan kebetulan di depan ada kupat tahu petis, ini favorit saya juga, keluarga anak-anak saya. Banyak ini sepanjang pantai ini pasti selalu saja ada yang jualan kupat tahu petis ini. Gak tahu kenapa sih kupatnya itu enak banget. Mungkin mereka orang-orang yang dari, kan kupat tahu itu petis itu yang terkenal itu dari daerah Tasik kalau nggak salah. Tasik mana ya? Jadi kupat tahu itu yang paling asik itu kupat tahu. Oh, Singaparna ya, betul, Tasik. Nah, ini rasanya juga seperti itu. Jadi kupat tahu, bahan itu ada biasa, ada kupatnya, ada tahunya pakai toge, pakai bawang, pakai ya, pakai yang unik ini bumbunya itu kan pakai bumbu petis, teman. Terus yang seger, jadi pedas enggak, gak pedas enggak, jadi seger, jadi ngebawa seger aja gitu. Terus seperti ini. Bagus. Kalau saya bikin di rumah biasanya gak jadi seperti ini walaupun disama-samain. Tuh, kuahnya mantap, 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 mantap. Oke lah, selamat sarapan dulu teman-teman. Harganya murah kok teman-teman di sini. Satu porsi 15.000, masih udah cukup lah buat sarapan. Enak lagi, mantap di sini. 15.000 aja teman-teman. Udah dapat tempat seperti ini, ada di apa, tikar, mau pakai kursi juga ada. Nah, lanjut lagi setelah bosan di pantai timur, kita bawa anak-anak ke pantai barat lagi teman-teman, karena katanya mereka pengen naik kuda walaupun agak tegang-tegang gitu, agak ketakutan kayaknya kudanya, kenapa tapi kata si emangnya itu yang pemandu itu gak apa-apa, gak berbahaya, udah jinak kok kudanya katanya. Jadi mereka yakin tuh, mereka asik sendiri akhirnya. Ini tarifnya naik kuda ini satu kali perjalanan lupa setengah jam apa gimana ya ini. Ini 50.000 teman-teman, harganya 50.000. Yang naiknya boleh dua, boleh satu orang, tapi gak boleh sekeluarga ya, kudanya gak kuat nanti. Oke teman-teman, itu cerita saya, curhatan saya, dokumentasi saya tentang pergi ke Pangandaran lagi. Semoga terhibur ya teman-teman. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak teman-teman, buat menikmati hidup ini lebih banyak lagi. Sampai bertemu kembali ya teman-teman ya di video-video selanjutnya. Ini saya ada di Pantai Cipatujah, makan siang dulu teman-teman, makan siang-siang. Kebetulan pesen cumi bakar nih. Kita makan dulu. Ini harganya Buyur kan? segitu aja lah, 110 cuminya aja, belum nasi.